Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel YouTube Palantar Rahmudo yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kami mewawancarai Ustadz Haji Ilham Tasmi LCMA. Beliau ini adalah dulu pimpinan pondok pesantren Sumatera Tawali Parabe, kemudian Direktur Mahat Ali Madrasah Sumatera Tawali Parabe, dan juga adalah Ketua Majelis Ulama di Kecamatan Banu Hampu. Wawancara ini adalah berkaitan dengan fatwa MUI tentang salat Jumat dan bagaimana sikap umat ke depan di dalam menghadapi bulan Ramadan. Dan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Untuk itu mari kita simak penjelasan beliau tentang ini. Apa latar belakang fatwa ini keluar, kenapa harus sholat Jumat ditiadakan dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, di tengah kesibukannya kita di sini diterima di kantor Ustaz. Jadi pertemuan ini kita ingin menanyakan latar belakang keluarnya fatwa MUI karena menjadi kontroversial di tengah masyarakat. Masih ada tetap yang menyelenggarakan sholat Jumat, ada yang enggak, sehingga orang juga setiap Jumat mencari-cari masjid-masjid di mana tempat Jumat, dan sebagian ada juga ini pengurus yang dipanggil oleh polisi yang menyelenggarakan sholat Jumat itu. Ini mungkin perlu ada pencerahan kepada masyarakat berkaitan dengan ini. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Terima kasih Ustaz Abinal dan pemirsa Palantar Rahmudo channel YouTube yang dirahmati Allah SWT. Pertama sekali tentu kita berharap dengan keluarnya maklumat MUI terkait dengan bagaimana seharusnya kaum muslimin dan muslimat beribadah di masjid, harusnya ini tidak memunculkan pro kontra di tengah masyarakat. Tapi itulah suasana yang terjadi di tengah masyarakat kita. Maka kita di tataran para ustadz dan para ulama tentu menjadikan ini sebagai catatan, bukan sebuah renungan saja. Bahwa ya sampai disitulah baru mungkin buat dari hasil kajian yang selama ini kita bangun di tengah masyarakat kita. Bahwa ternyata di samping sebagian besar umat muslim manut dengan maklumat dari majelis ulama, pewaris Nabi tentunya para ulama ini, ternyata masih banyak juga yang kontra, yang tidak mendengarkan dan tidak mematuhi maklumat tersebut. Dan ini PR besar tentunya bagi kita, bagaimana ke depan kita bisa lebih menghadirkan kajian-kajian yang memang itu sifatnya aplikatif di tengah masyarakat kita. Dan tentu kajian-kajian yang aplikatif sesuai dengan kondisi umat itu bisa disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang berasal di negeri itu sendiri, karena tentu mereka lah orang yang mengetahui keadaan masyarakatnya, umatnya, sebelum kita bicara tentang para ustadz dari negeri atau kota lainnya. Itu catatan kita. Di samping mungkin juga kita ke depan mudah-mudahan bisa lebih menghadirkan kajian-kajian yang variatif, yang sifatnya termasuk bahasan-bahasan akidah ya. Karena kita melihat kontra dengan fatwa ulama ini tidak lebih, salah satunya mungkin juga disebabkan karena kedangkalan pemahaman masyarakat kita tentang nilai-nilai akidah tersebut. Terima kasih Ustaz. Tentang berkenaan dengan kenapa sampai dikeluarkannya maklumat, Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini Sumatera Barat ini, kemudian diteruskan juga oleh maklumat MUI Kabupaten Agam, dan kita juga di Banu Hampu mengeluarkan juga himbauan terutama untuk warga kita kaum muslimin di Banu Hampu, mengeluarkan maklumat ini karena dasar tentunya pengetahuan para ulama tentang wabah penyakit menular yang sekarang
tidak hanya hadir di Cina saja sebagai negara asal wabah ini, tapi sudah masuk ke kampung kita, sudah hadir di negeri kita. Al-ulama itu dasar mereka mengeluarkan fatwa itu dengan khamsah daruriyat atau daruriyat al-khamsah, kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya. Yang 5 itu pertama adalah hifdzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Kemudian hifdzu al-amwal, menjaga harta. Hifdzu al-lisan, menjaga lisan. Dan hifdzu an-nasal, menjaga keturunan. Maka semua fatwa-fatwa yang dimunculkan mesti dasar sumbernya dengan 5 daruriyat ini, kewajiban muslim atas muslim lainnya ini. Kalau kita bicara tentang COVID-19 dengan kajian para pakar, bagaimana cara penularannya amat begitu cepat, hanya melalui cipratan air ludah saja dia bisa berpindah virus itu dari satu orang ke orang lain. Bahkan virus yang menempel saja di permukaan suatu benda, jika disentuh oleh seseorang, kemudian disentuhkan ke wajahnya atau ke matanya atau ke hidungnya, maka juga akan bisa berpindah ke badannya. Begitu cepat sekali. Maka melihat dari sini para ulama melihat ini ada kedaruriyatan di sini tentang bagaimana kita mesti menjaga jiwa kaum muslimin. Bagaimana mesti kita menjaga jiwa kaum muslimin. Walaupun sebenarnya patokannya tentang ta'un, penyakit menular ini, dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan bahwa at-ta'un azab, ya. Yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha, merupakan azab yang Allah utuskan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maksudnya siapa yang Allah kehendaki di sini sehingga ta'un itu merupakan azab bagi mereka, yaitu orang-orang kafir. Sedangkan bagi orang-orang iman, Rasul SAW mengatakan wa rahmatul lil mu'minin, dia merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi tatkala orang beriman itu dia bersabar, ihtisaban, sambil dia mengintrospeksi diri dan berusaha berharap ampunan dari Allah, maka Allah akan menghadiahkan untuknya pahala seperti layaknya pahala seorang yang syahid. Sebenarnya kajian ta'un ini sudah disampaikan peringatannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu. Akan tetapi dengan kondisi sekarang ini, maka para ulama kita lebih mempertegas sehingga muncullah maklumat-maklumat itu agar jiwa-jiwa kaum muslimin ini tidak berguguran dalam jumlah begitu cepat. Makanya kami juga menghimbau kepada pengurus masjid bahwa sesungguhnya kewajiban pengurus masjid itu tidak hanya mensyiarkan rumah Allah, tidak mensyiarkan rumah Allah dengan memperbaiki toilet masjid, mencat masjid yang sudah kusam, mengganti karpet yang sudah lama ataupun mencucinya kembali. Tapi tugas utama juga dari pengurus masjid itu adalah bagaimana mereka menjaga jiwa jamaahnya. Karena pengurus masjid juga seorang muslim sama dengan para ulama kita. Mereka memahamkan bahwa di sini ada daruriyat al-khamsah, salah satunya menjaga jiwa yang mesti diterapkan dan mesti dijalankan. Jadi ini diantara ya dari sekian banyak alasan landasan dari para masyayikh kita, para ulama kita yang terhimpun dalam majlis ulama, sehingganya dalam mudzakarah yang dibahas muncullah maklumat majlis ulama terkait dengan bagaimana seharusnya kaum muslimin menghadapi virus COVID-19 ini. Ini di tengah masyarakat itu ada pemahaman ini, Ustaz, bahwa ada hadis Nabi yang menyebutkan bila sudah 3 kali meninggalkan Jumat maka dia keluar dari Islam. Itu kan pemahaman di kalangan masyarakat. Itu penjelasannya itu seperti apa? Ustaz. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan terkait dengan Jumat 3 kali kalau ditiadakan, bukankah kita tergolong kepada orang kafir, ya? Sesungguhnya menghadapi COVID-19 ini, sehingga ada kontra tadi di awal yang saya sampaikan itu, kami mencermati karena sesungguhnya sebahagian kita yang tidak menjalankan maklumatnya karena mungkin belum sampai informasi COVID ini kepada beliau-beliau.
Al-hukmu ala syai'in hukmun apa? Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Kalau dalam fikih disebutkan hukum sesuatu itu diputuskan melalui hukum dari apa yang sedang dibahas. Misalkan haramnya khamar, hukumnya itu khamar haram. Tapi sampai jatuh hukum haram itu pada khamar setelah kita mengetahui khamar itu seperti apa, akhirnya dia melakukan segala macam. Termasuk COVID-19 ini. Jadi kalau dalam pikiran kami, kalau seseorang yang dia dalam kondisi normal gitu Ustaz, dalam kondisi normal kondisi dia, alias dia tidak menyadari bahwa COVID ini berbahaya, seperti apapun maklumat ini, ulama udah mengatakan ini juga darurat, WHO udah mengatakan ini darurat, maka tetap saja dia akan menolaknya, akan berbagai macam alasan yang akan dikeluarkan, karena dia dalam posisi normal, bukan posisi dia merasa ini sesuatu yang mencekam bagi kita sebagaimana yang dibayangkan oleh para ahli dan para ulama kita, termasuk juga pemerintah kita. Jadi makanya muncullah seperti argumen terkait dengan bukankah kalau kita meniadakan salat 3 kali, hadisnya jelas itu ya, meniadakan salat 3 kali itu kan diperuntukkan sampai dia dihukumi kafir itu buat orang-orang yang dia memang menyengaja, bukan seperti wabah seperti ini. Menyengaja orang yang memang hobi tidak salat, terdengar salat Jumat selama ini dia acuh saja. Kalau sudah 3 kali dia seperti itu, wah dia dihukumi seperti orang kafir. Berbeda dengan orang yang dia punya semangat ini ke masjid, bahkan dia memang merutinkan dirinya untuk hadir ke masjid. Sekarang karena ada maklumat terkait dengan wabah, mesti menjauhkan tempat-tempat yang situ ada kerumunan umat masyarakat, maka tentu tak akan terkategori dia kepada kategori orang-orang kafir. Sesungguhnya hatinya berkeinginan besar untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Jangan salat Jumat, salat sunat duha saja mungkin dia mau melaksanakan di masjid. Cuma karena ada himbauan ulama yang mesti dia patuhi dan taati sehingga dia tidak jalankan itu. Jadi kepada masyarakat kami yang mendengarkan tentang himbauan kalau tinggalkan nanti salat Jumat 3 kali keadaan kafir, maka dalam forum ini, wawancara ini kami menjelaskan bahwa sesungguhnya kategori kafir itu tidak diperuntukkan kepada orang-orang yang dalam kondisi seperti sekarang kita ini, darurat ini ya, seperti itu. Allah. Apakah ini akan berlanjut sampai Ramadan kira-kira maklumat ini? Jadi kita berharap sebenarnya kita hadir dengan Ramadan ini dalam kondisi seperti hari-hari sebelumnya. Kita merindukan semuanya dengan Ramadan itu yang sebagaimana Rasulullah dan para sahabat merindukan kedatangan Ramadan. Tapi dengan adanya wabah ini tentu para ulama tidak ingin menyia-nyiakan jasad kaum muslimin ini wafat dengan seperti ini kondisinya. Maka sampai hari ini, sampai kita wawancara hari ini, kita belum dapatkan turunan dari maklumat MUI. Maklumat terakhir dari MUI Sumatera Barat itu disampaikan di barisan terakhir itu bahwa untuk Ramadan secara khusus kita diminta untuk bersabar menunggu maklumat MUI berikutnya, dan harapan kita mudah-mudahan saja menjelang Ramadan ini COVID ini segera pergi. Tapi kalaupun ternyata dalam maklumat yang dikeluarkan nanti ternyata himbauannya itu berupa masyarakat dihimbau untuk melaksanakan salat tarawih di rumah masing-masing, tentu kita sebagai seorang muslim kira-kira siapa lagi yang akan bisa mematuhi dan mentaati himbauan maklumat Majelis Ulama Indonesia kalau bukan orang muslim. Jadi kami tetap kita merujuk kepada maklumat yang akan disampaikan oleh para ulama kita, tidak lagi merujuk kepada maklumat yang disampaikan oleh person-person di tengah masyarakat kita. Apa saran Ustaz pada masyarakat untuk menyikapi ini, karena memang ada euforia dalam agama ini yang kadang-kadang juga membuat jebakan-jebakan bagi individu-individu.
Bagaimana sebaiknya sikap yang diambil untuk menghadapi Ramadan ini jika maklumat itu terus keluar lagi, karena mungkin kan diprediksi COVID-19 ini baru akan mencapai puncak di bulan Juni. Apa saran dan apa himbauan Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai Muhammad, katakanlah bahwa tidak ada sesuatu pun yang menimpa kami kecuali semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Kepada Allah lah kami berserah diri, bertawakal, dan Allah lah tempat berlindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman berserah diri atau bertawakal. Ayat ini sesungguhnya ayat yang luar biasa buat kita, terutama dalam menghadapi musibah seperti ini, Ustaz. Jadi tidak ada yang menduga wabah corona ini menghampiri kita sampai ke tanah air kita, sampai ke Bukit Tinggi Agam ini, ya. Tidak ada yang menduga. Rasanya jauh itu Wuhan Cina dengan kita. Tapi bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Maka seorang mukmin dalam perkara seperti ini mesti memperbaiki akidahnya. Jangan sampai rusak akidah kita gara hal-hal seperti ini. Kita ini orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya pemahaman ar-ridha bil qadar wal akhdhu bil asbab. Kita ridha dengan takdir Allah. Ridha kita, apapun keputusan Allah kita ridha. Tapi di waktu yang bersamaan al-akhdhu bil asbab. Kita berusaha untuk mengambil musababat, penyebab-penyebab sehingga munculnya akibat-akibat. Maksudnya kita berusaha untuk berikhtiar gitu. Samping kita patuh dengan qada Allah, takdir Allah, dan kita berikhtiar. Kita bukan mazhab Jabariyah, bukan pula mazhab Qadariyah yang lebih cenderung untuk berlepas diri atau menyerahkan segala sesuatunya dengan putusan yang Maha Kuasa tanpa ada ikhtiar padanya. Orang mukmin, orang muslim harus difahamkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jadi jangan sampai ada bahasa-bahasa kalau mati jo, gitu ya. Kalau kapo mengalu lari dari musaji. Bahasa-bahasa seperti ini tentu dalam kondisi seperti ini tidak punya alasan atau dalil yang kuat dan tepat. Ini mesti dijauhkan dari cara berfikir masyarakat kita. Kita perlu himbau masyarakat kita bahwa tidak begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara beragama. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi berperang? Perang ini pasti jalankan ini. Tapi beliau memakai memakai baju besi, bahkan juga memakai topi dari besi sebagai bentuk ikhtiar, ya, sebagai bentuk usaha. Itu yang pertama. Jadi ini semua putusan Allah, tetapan Allah. Kita tidak boleh berputus asa dengannya. Yang kehilangan mata pencarian rasanya bukan 1-2 orang. Semua orang hari ini serasa diuji betul oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang mata pencariannya. Maka ingatlah saudara-saudaraku bahwa sesungguhnya salah satu cara Allah untuk memuji manusia, memuji hambanya adalah dengan cara menghadirkan kepadanya ujian-ujian seperti ini. Wa basyiris sabirin. Banyak ayat itu bercerita tentang orang sabar. Karena memang sabar itu salah satu wasilah, salah satu sarana bagi Allah untuk memuliakan hambanya di sisinya, memuliakan hambanya di sisinya. Maka kita tetap taat kepada Allah, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi bulan suci Ramadan, ini yang di tengah-tengah kita ini yang kurang itu kan bagaimana kita bisa mengibarahkan masjid rumah Allah. Yang jadi problem sekarang ini adalah masjid adalah tempat berkumpulnya umat. Kalau nanti Ramadan berarti 5 waktu tambah tarawih, tambah pengajian, tambah tadarusan dan lain-lain. Akan saling mudah bagaimana seseorang dengan yang lainnya berinteraksi, dan ini yang dikhawatirkan oleh para pakar-pakar kesehatan kita. Maka oleh karena itu menghadapi Ramadan ini semangatnya tetap kita kobarkan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, itu tetap kita kobarkan. Target kita dengan Ramadan, bagaimana masuk ke Ramadan ini dengan sempurna, puasa 3 sebulan penuh,
mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, bisa membantu fakir miskin. Apalagi saat corona ini banyak bertambah mungkin saudara-saudara kita yang membutuhkan, berusaha untuk membantu mereka. Kemudian juga menghidupkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pengajian-pengajian disemarakkan seperti YouTube Palantarang Mudo ini. Artinya ini harus diimarahkan, harus dijaga di hati kita biar suasana Ramadan itu tidak pudar. Sehingga masyarakat tidak terlalu merasa bersedih ya. Ada sesuatu yang kok berubah betul dengan tahun-tahun kemarin. Kalau perkara-perkara tadi tetap kita jaga. Himbauan kami yang ketiga, sebagaimana juga telah dihimbaukan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dalam maklumat terakhir dan juga dari Gubernur ya Sumatera Barat, ya, kita para dai, para ustadz dihimbau, termasuk pengurus masjid dihimbau untuk selalu mensyiarkan kajian-kajian di masjid musalla. Jangan dimatikan. Kalau seperti sekarang kan rasanya hilang dia, cuma tinggal azan. Bahkan ada beberapa masjid dan mushola tak pakai azan lagi gitu ya. Nah, ini harus kita rubah cara pikir. Azan tetap dikumandangkan. Di akhir azan baru kita sampaikan sallu fi buyutikum, salah engkau wahai bapak ibu di rumahmu. Kalau maghrib isya kita pengajian, tetap pengajian. Kalau kita nanti tarawih habis isya ada kajian, tetap kajian. Kalau perlu ustadz-ustadznya kita rekam pakai MP3 suaranya, nanti kita hidupkan di masjid dan mushola kita. Anak-anak kita membagikan imsakiyah, tetap bagikan imsakiyah. Mengumpulkan infak, sumbangan untuk para anak-anak yatim, orang-orang miskin di kampung halaman kita, atau sekedar berbagi hadiah untuk anak-anak kecil kita nanti di Idul Fitri, itu harus tetap dijalankan, jangan dihentikan. Tetap. Yang kita hentikan kalaupun akhirnya maklumat MUI keluar nanti itu ternyata kondisinya sama dengan maklumat sekarang ini, yaitu bagaimana kita meninggalkan sementara waktu kegiatan di masjid. Dan kegiatan-kegiatan lainnya tetap kita imarahkan, tetap kita jalankan secara bersama-sama. Atau bisa juga ustadznya dihadirkan tapi berceramah sendiri di masjid. Atau seperti itu. Solusi juga ustadznya bisa dihadirkan tetap di masjid, beliau sendiri ceramah di masjid, mungkin ditemani oleh satu orang garin masjid saja, mic-nya dibunyikan keluar, tidak ada yang melihat. Boleh juga, ada berapa daerah saya lihat memang seperti itu ya. Dalam menghimbau bagaimana masyarakat bisa menjalankan maklumat MUI. Ustadznya hadir ke masjid-masjid, kemudian menyampaikan maklumat masing-masing. Tak ada jamaah. Bagus. Ustadz, mungkin barangkali pertanyaan-pertanyaan yang yang selama ini berkembang, karena memang informasi itu hari ini kan kita melihat kondisi umat itu tidak berpegang dengan apa yang sampaikan ulama, tapi lebih banyak itu ulama Google. Jadi mencomot hadis atau mencomot ayat, kemudian di-share-kan di Facebook dan segala macam. Sementara pemahaman tentang ini tidak. Nah, mungkin ini sebuah kritikan buat Majelis Ulama Ustaz. Jadi ke depan bagaimana menurut Ustaz langkah-langkahnya supaya memang tidak ada lagi nih yang ngambil cuma sepotong ayat karena tidak ada pemahaman gitu ya, lalu disebar melalui Facebook, kemudian dan itu kita menganggap sebetulnya itu adalah hal-hal yang positif karena memang masih ada jiwa. Tetapi itu menjadi sesuatu yang bisa menyesatkan. Nah, ini mungkin koreksi nih buat Majelis Ulama supaya masyarakat ini bisa paham ke depan kira-kira langkahnya apa yang dilakukan. Ada beberapa langkah yang jadi hikmah pembelajaran kita dengan yang kondisi sekarang ini. Yang pertama, kita berharap masing-masing nagari ataupun jorong ya, termasuk para pemuka masyarakatnya berusaha untuk mengkader kader ulama. Penting sekali Ustaz. Ada ulama yang memang berasal dari masjid atau negeri tertentu, sehingga setiap apa yang dia omongkan itu mudah didengar oleh masyarakatnya. Karena masyarakat sudah, ini keluarga saya, ustadz saya, orang kampung saya, tentu lebih didengarkan. Itu penting sekali. Itu catatan kami yang kami rasakan. Kemudian yang kedua adalah menghidupkan kajian-kajian secara rutinan. Sebagaimana yang kita dialogkan sebelumnya, misalkan menghidupkan kajian fikih bersama Ustadz Fulan, runut sampai akhir, khatam. Nanti kajian tafsir, runut sampai akhir. Akidah nanti runut dari awal sampai akhir.
kemudian hadis dari awal sampai akhir, sejarah dari awal sampai akhir. Ini juga penting untuk dilakukan. Jadi pengurus diminta untuk juga cerdas menetapkan kajian-kajian sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan dari ustadz yang kita undang. Kalau perlu memang rutin. Kalau perlu bisa sampai pegang kitab, membahas kitab, mentalaah kitab dan sejenisnya seperti itu. Kemudian hal yang juga menjadi catatan kita adalah bagaimana para ustadz mulai melek dengan teknologi ya. Melek dengan teknologi. Kami beberapa kali melakukan koordinasi dengan pemuka masyarakat kita, termasuk juga pengurus masjid. Ternyata kita sebagai ustadz menduga ustadz kita di kampung itu sudah punya WA semuanya. Kita menduga ustadz kita itu sudah punya status Facebook semuanya. Ternyata dalam pertemuan itu dah sedikit para ustadz kita itu yang pengurus masjid ya, ustadz di kampung itu yang mengatakan kami tidak tahu maklumat. Karena kami ya pagi ke ladang, kemudian sore pulang, kemudian ya selesai ke masjid, selesai tidak dengarkan maklumat ini dan seterusnya. Dan beliau sampaikan tidak punya HP Android gitu. Nah, jadi ini pun jadi catatan buat kita bagaimana para ustadz ya tidak kaku dengan teknologi ini. Itu berharap mereka hadir sih buat teknologi, tidak menjadikan dia sebagai musuh, tapi menjadikan dia sebagai sarana dakwah kita. Sehingga dakwah kita ini tidak hanya didengar oleh masyarakat kita di sini, tapi juga masyarakat kita di perantauan juga bisa menyaksikannya, atau masyarakat secara umum juga bisa mendengarkannya. Kemudian yang terpenting lagi, yang berikutnya adalah PR bagaimana ghirah organisasi Majelis Ulama Indonesia ini lebih dikuatkan lagi di tengah masyarakat kita, lebih nampak lagi kerja dan kinerjanya di tengah masyarakat kita, sehingga masyarakat kita melihat bahwa Majelis Ulama tidak hanya hadir ya sampai kecamatan, kami di kecamatan tidak hanya hadir pas permasalahan seperti ini saja, tapi memang hadir di tengah masyarakat setiap waktu di mana mereka butuh. Di situ ada ulama yang akan mengayomi dan yang akan membimbing mereka. Itu berapa mungkin catatan. Ustaz, terima kasih banyak karena memang waktu kita agak terbatas, karena memang Ustaz ini banyak agenda juga ini, karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan ini pencerahan ini menjadi masukan bagi masyarakat kita yang mendengarkan atau yang melihat channel YouTube ini. Demikianlah wawancara singkat kita dengan Ustadz Kandidat Dr. Haji Ilham LCMA. Beliau spesialisasi ilmu hadis, dan mudah-mudahan kita semua bisa mematuhi para ulama kita, mendengarkan para ulama kita untuk kemaslahatan, dan mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.